SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Tepal, Kecamatan Batulati, Kabupaten Sumbawa. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Ibu Diati. Ya, beliau adalah guru kelas 2 dari SD Negeri Tepal tempat kami berdua bertugas pada saat ini. Bagaimana kabar Ibu Di? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi Ibu ya. Ya, baik, Pak. Nanti saya akan amati jalan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran Ibu, sekaligus mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan nanti di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal kita sebelum nantinya sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran bersama peserta didiknya di kelas, sehingga lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik Ibu nantinya di kelas. Nah, mungkin yang perlu saya informasikan bahwa ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu ya, kaitan dengan nanti persiapan Ibu nanti yang akan Ibu laksanakan di kelas. Nah, adapun pertanyaan yang pertama Ibu, yang akan saya tanyakan ke Ibu. Nah, yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di kelas nanti. Kira-kira apa tujuannya Ibu? Kalau boleh dijelaskan ke Baik saya. Pak, adapun berdasarkan RPP yang sudah saya buat, adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu melalui pengamatan gambar PowerPoint, tanya jawab, bercerita, dan diskusi kelompok tentang arti simbol Pancasila. Peserta didik mampu menjelaskan makna 5 simbol Pancasila dengan tepat. Baik, jadi tentang simbol dan makna Pancasila itu ya. Baik Ibu, jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Ibu lakukan nanti di saat pembelajaran. Baik, untuk area pengembangan saya menggunakan 2, yaitu di area pengetahuan dan area keterampilan. Baik. Jadi area pengembangan ada 2 Ibu ya, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Ibu, baik. Kemudian saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model maupun metode pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Baik, dari segi untuk strategi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut. Kemudian untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan, yaitu saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, yaitu pembelajaran based learning atau PBL. Sedangkan metode yang akan saya gunakan, saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Ibu, jadi rancangan yang Ibu terapkan di kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, dan menggunakan model PBL, metodenya diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan nanti di dalam kelas? Untuk media pembelajaran saya akan menggunakan kartu atau gambar burung Garuda, slide PowerPoint, LKPD, dan tentunya laptop. Jadi ya, dengan persiapan yang luar biasa ini sudah Ibu ya siapkan. Jadi kira-kira kapan ya
Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa, nah, dan jam keberapa mungkin Bu, kalau boleh saya tahu. Kebetulan saya ada jadwal pada hari Jumat di kelas 2 pada jam pertama, Pak. Oh, baik, di kelas 2. Kalau begitu Ibu, baik, nanti di hari Jumat mungkin saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Baik. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa ya saja yang terjadi dalam kelas Ibu. Nah, dan nanti setelah Ibu melakukan saya melakukan observasi pembelajaran di kelas, kita akan ada percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi, nanti mungkin akan didampingi oleh pengajar praktik saya nanti. Baik, Pak. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Adapun yang saya dapatkan dari percakapan pasca pra observasi ini, saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan nanti, bisa saya persiapkan dari sekarang. Oh, baik Bu, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di kegiatan pra observasi saya hari ini, dan sampai kita bertemu di kegiatan observasi di kelas nanti Bu ya. Ya, demikian percakapan saya bersama Ibu Diati SPD di kegiatan pra observasi kelas dan juga observasi. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo silakan ketua kelas boleh maju untuk diberikan. Bentar.
serta Tuhan yang Maha Esa sebagai penciptanya. Jadi di cahaya bintang ini berasal dari seperti cahaya Tuhan yang menyinari makhluk yang ada di bumi ini ya. Walaupun Indonesia punya agama banyak agama, namun kita wajib percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu ada ya. Walaupun cara kita
padi ya, dan kapas. Padi sebagai makanan pokoknya, kapas sebagai bahan ya, utama dalam pembuatan pakaian ya. Itu di Vietnam. Jadi diibaratkan kita orang Indonesia itu, walaupun kita itu berbeda pekerjaan, ada yang jadi presiden, ada yang jadi guru, jadi dokter, tapi semuanya sama. Kita makanan pokok kita adalah beras atau nasi ya. Nah itu makanya dijadikan apa sebagai dasar yola menjadi nasi. Nah oke, sampai di sini kira-kira ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada? Dari arti dari lambang sila Pancasila yang pertama sampai dengan yang terakhir tadi, ada yang masih ingin ditanyakan nggak? Dirga? Sudah paham Dirga? Ayo kalau sudah paham, siapa yang bisa ulang? Apa artinya lambang sila pertama yaitu bintang tadi? Apaan? Apa artinya bintang tadi anak? Ya? Cahaya ya. Jadi bintang itu adalah cahaya rohani ya, yang diibaratkan sebagai cahaya untuk menyinari umat manusia. Yang kedua, siapa yang masih ingat tadi? Yang kedua, apa tadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan saya Sabarudin SPDSD calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Tepal Kabupaten Sumbawa. Ya, kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Diati selaku guru yang sudah saya observasi. Ya, dan alhamdulillah di kesempatan kali ini juga saya alhamdulillah dapat hadir mendampingi kami oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Mahyudin Rahman. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktu datang ke sekolah kami. Baik, ya, dalam hal ini di percakapan kali ini di percakapan pasca observasi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Diati di kelas 2 kemarin. Ya, alhamdulillah kami sudah melakukan observasi dan alhamdulillah proses kegiatan pembelajarannya berjalan dengan baik. Namun dalam hal ini mungkin ada yang masih perlu kami ya lakukan percakapan di pasca observasi dengan kaitan dengan ya beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu Diati sendiri selaku guru yang diobservasi. Baik, mungkin Ibu Di ada beberapa pertanyaan ini. Mungkin yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang sudah berlangsung kemarin, Ibu? Ya, jadi bisa Ibu jelaskan. Baik Pak.
biasa saya lakukan. Awalnya saya merasa tegang, Pak, namun akhirnya bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik juga. Nah, bisa nggak Ibu ceritakan kembali pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, Pak. Kalau untuk tahapan, tentunya saya mempersiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu, Pak. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berjalan dengan baik atau bagaimana Ibu? Kekurangan dan hambatan tentu pasti terjadi, Pak. Di mana masih ada siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Nah, kenapa hal-hal tersebut bisa terjadi? Karena dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang cukup banyak, nah dalam setiap kelompok, namun kedepannya saya akan kenapa hal itu bisa terjadi ya? Hal itu bisa terjadi mungkin dalam pembagian kelompoknya, Pak, karena siswa yang cukup banyak dalam setiap kelompok. Namun kedepannya saya akan mencoba belajar membagikan siswa ke dalam kelompok sesuai dengan bakat dan minat siswa, sehingga siswa akan bisa belajar dengan lebih nyaman. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan rencana itu bisa berjalan sesuai harapan dan bisa memberikan pembelajaran lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak? Nah, saya tunggu bagaimana kedepannya itu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi? Kalau waktunya belum saya tentukan, Pak, namun insya Allah secepatnya saya akan melakukan kegiatan tersebut. Baik Ibu, semoga rencana itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, baik Ibu, selanjutnya saya memberikan kesempatan mungkin kepada Bapak pengajar praktik saya kira-kira memberikan umpan balik dengan hasil dari percakapan kami tadi. Mungkin waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Melvin. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah percakapan pasca observasi sudah dilakukan ya. Ini sebagai tugas kelengkapan tugas di aksi nyata nanti di 2.3 ya. Kalau saya mungkin sudah berjalan dengan bagus, dengan baik, cuman mungkin sedikit catatan dari saya bahwa ketika kita melakukan percakapan pasca observasi itu bagaimana kita bisa menemukan titik permasalahan yang dihadapi oleh seorang coach-nya, dan bagaimana coach itu sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Contoh kayak tadi yang ingin area pengembangannya yang mana, misal area pengembangannya tadi kemampuan menemukan kemampuan siswa dan keterampilan ya, pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi nanti difokuskan di situ cara untuk mengetahui kemampuan siswa itu seperti apa oleh coachnya, kemudian keterampilannya seperti apa, itu yang perlu dijelaskan lagi nanti. Kemudian nanti di pemberian pertanyaan itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu sebagai catatan saja sih. Jadi kedepannya nanti kalau melakukan supervisi dengan teknik coaching ini, mulai dari praknya, kemudian dari observasinya, kemudian nanti sebenarnya kuncinya di pasca. Jadi karena pasca itu kita menilai, dalam artian memberikan penilaian kepada guru di dalam kelas itu proses pembelajarannya seperti apa, kemudian nanti di situ kalau ada kekurangannya mungkin nanti diberikan solusi seperti apa, bolehlah. Kalau kita menggunakan teknik coaching kan, kalau saat coaching aturannya bahwa si coach sendiri yang menemukan masalahnya, kemudian solusi dari masalahnya. Tetapi di akhir percakapan di pasca, kita sebagai coachnya juga bolehlah memberikan wejangan-wejangan
saran-saran ke depan sebagai perbaikan lebih lanjut. Jadi usahakan nanti ketika siapapun yang diobservasi, siapapun observernya, siapapun yang diobservasi itu kalau bisa menggunakan teknik coachingnya. Jadi teknik coaching itu sangat bermanfaat. Jadi tidak ada lagi kita kalau supervisi itu guru itu takut, tidak ada lagi gitu. Biasanya kita kalau ada guru, mau diobservasi biasanya gurunya takut duluan gitu kan. Tapi dengan teknik coaching ini itu bisa membuat observasi menjadi menyenangkan, menjadi sesuatu yang rileks, santai. Akhirnya masalah yang dihadapi oleh seorang guru ini bisa terselesaikan dengan baik dan hasilnya pun akan menjadi baik. Mungkin sedikit saja sih, sedikit catatan dari saya terkait dengan percakapan pasca ini. Kedepannya mudah-mudahan bisa ditingkatkan, mudah-mudahan tidak hanya satu guru saja yang coba di coaching, tetapi semua guru yang merasa ibarat ada permasalahan yang perlu diselesaikan, mari kita sama-sama bantu dengan teknik coaching. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Sudah memberikan sedikit pembelajaran tentang apa yang sudah kami lakukan. Jadi terima kasih, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi motivasi dan pelajaran buat kami dalam hal melakukan proses coaching ke depan. Jadi terima kasih, mungkin itu saja. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.